Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutroda, MPM 2110070120043 dari Prodi Kesehatan Masyarakat Universitas Baitur Rahman. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang informed consent, dan informed choice pada mata kuliah Etika dan Hukum Kesehatan oleh Bapak Nova Arikman selaku dosen pengampu. Baik, kita langsung saja memasuki pada materi pertama, yaitu tentang membahas tentang informed consent. Informed consent itu sendiri adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau walinya kepada bidan untuk melakukan tindakan sesuai kebutuhan. Dan informed consent sendiri itu adalah suatu proses, bukan suatu formulir atau selembar kertas, yang merupakan suatu dialog antara bidan dan pasien atau walinya yang didasari akal dan pikiran yang sehat dengan satuan birokratisasi, yakni penandatanganan suatu formulir yang merupakan jaminan atau bukti bahwa persetujuan dari pihak pasien atau walinya telah terjadi. Baik. Sedangkan pengertian informed choice itu sendiri adalah pilihan yang didasari dengan pengetahuan yang cukup setelah mendapatkan informasi yang lengkap. Informed choice itu juga membuat pilihan setelah menjelaskan tentang alternatif asuhan yang akan dialaminya. Contohnya, misalnya tentang metode konservasi yang dipilih oleh klien setelah memahami kebutuhan reproduksi yang paling sesuai dengan dirinya atau keluarganya. Pilihan tersebut merupakan hasil bimbingan pemberian informasi yang objektif, akurat, dan mudah dimengerti oleh klien. Materi selanjutnya kita memasuki tentang penerapan informed consent. Yang pertama, penerapan informed consent. Penerapan informed consent bagi pasien pada pasal 8 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Kesehatan dan pasal 45 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Dalam kondisi normal, petindik atau informed consent merupakan persyaratan mutlak diperlukan dalam melakukan tindakan medik bagi pasien. Karena jika tanpa itu, maka dokter dapat dipersalahkan atas tindakannya. Setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi seputar kesehatan dirinya, termasuk juga tindakan medis yang telah maupun akan diberikan oleh dokter kepadanya. Pada hakikatnya, informed consent ini adalah suatu proses komunikasi antara dokter dan pasien tentang kesepakatan tindakan medis yang akan dilakukan dokter terhadap pasien, sehingga kesempatan lisan pun sesungguhnya sudah cukup. Yang kedua itu penerapan informed choice. Penerapan choice itu sendiri bukan sekedar mengetahui berbagai pilihan, namun mengerti manfaat dan risiko dari pilihan yang ditawarkan. Informed choice ini tidak sama dengan membujuk atau memaksa klien mengambil keputusan yang menurut orang lain baik. Contoh informed choice dapat kita ambil dalam pelayanan kebidanan, yaitu yang pertama, pemeriksaan laboratorium dan screening antenatal. Yang kedua, tempat melahirkan dan kelas perawat. Yang ketiga, masuk kamar bersalin pada tahap awal persalinan. Yang keempat, pendamping waktu dan melahirkan. Dan kelima, metode monitor denyut nadi janin. Yang keenam itu sendiri percepatan persalinan atau akumulasi. Dan ketujuh, diet selama proses persalinan. Dan kedelapan, mobilisasi selama proses persalinan. Kesembilan, pemakaian obat penghilang sakit. 10, pemecahan ketuban secara rutin. Dan ke-11, posisi ketika melahirkan. 12, episiotomi. 13, keterlibatan suami, waktu bersalin. Dan ke-14, cara memberikan minuman bayi. Baiklah, sekiranya itu saja materi dari saya tentang informed consent dan informed choice. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.